Assalamualaikum, saya Sakati, semester 5, Riau Al-Hikmah. Saya ingin menerangkan tentang kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Dasar Sisdiknas tahun 2003 didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam usaha perbaikan pendidikan tidak hanya diterapkan kurikulum, tetapi juga pengembangan yang tentunya tidak lepas dari faktor-faktor dan aspek yang mempengaruhinya. Kurikulum merupakan sejumlah tahapan yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis dan dinamis, dan kompetensi yang harus dimiliki. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan itu sangatlah penting. Kurikulum harus mempunyai pijakan dan landasan yang kuat, sehingga pendidikan itu tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman. Alasan yang mendasarinya adalah karena yang dipertaruhkannya adalah manusia yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Kurikulum mengacu pada perencanaan beberapa komponen yang menjadi bagian di dalamnya, antara lain 1. Komponen tujuan, 2. Komponen materi ajar, 3. Komponen strategi, 4. Komponen evaluasi. Mari kita buka komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah komponen tujuan, dengan sasaran hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran dengan tujuan memiliki fungsi sebagai berikut. A. Membimbing dan mendidik siswa menjadi pribadi yang cerdas, tanggung jawab, berpengetahuan, kreatif, dan inovatif. B. Membantu siswa memahami sistem pendidikan yang diterapkan sehingga bisa memutuskan pendidikan selanjutnya. Yang kedua, komponen materi ajar. Bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan siswa, bermakna bagi siswa, terdiri dari pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Artinya, strategi pembelajaran yang efektif dan efisien akan berjalan jika siswa terlibat dalam proses belajar. Strategi apa yang digunakan? Misalnya, strategi discovery learning, strategi inquiry, strategi problem based, strategi project based. Komponen yang keempat adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum? Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Demikianlah penjelasan tentang kurikulum dan 4 komponen utamanya. Kesimpulannya adalah kurikulum dalam arti luas sebagai pengajaran pada suatu jenjang pendidikan, sedangkan dalam arti sempit yaitu suatu mata pelajaran untuk beberapa jam pelajaran. Kurikulum harus memenuhi 2 syarat. 1.
kesesuaian antara kurikulum dan tuntutan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Secara khusus, seorang yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan tentang kurikulum haruslah mempelajari dan memahami secara lengkap tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen materi ajar, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Dengan begitu, pembelajaran akan tercapai dengan baik. Demikianlah penjelasan tentang kurikulum. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang atau salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.